Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Yang penting itu sehat. Ya. Karena tanpa kesehatan, ya, karena kesehatan itu sulit untuk dicari. Percaya. Ya. Patut kita syukuri atas kenikmatan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena sehat itu anugerah yang paling luar biasa. Wong gak doyan mangan, gak gelem mangan, gak nafsu makan gara-gara loro. Ya. Orang tidak bisa melakukan apa-apa, pikirannya terganggu, apapun terganggu gara-gara sakit. Makanya sehat nikmat yang kita rasakan sekarang, nah, itu patut kita syukuri. Dengan cara menjaga kesehatan. Makanya saya tanya, sehat poga? Makanya harus sehat, harus dijaga. Itu penting. Ya, sangat penting. Lalu ini materi yang dimana, ya, dimana kalian nanti akan menjalani, ya, akan melakukan, ya, ya, dan akan melampaui apa yang saya jelaskan, materi apa yang saya jelaskan. Oke, sebelumnya itu ada kamera, jadi memang sengaja saya rekam, sengaja saya video, saya masukkan YouTube, ya. Apa? Nanti saya share channelnya, ya. Saya share. Yang jelas dokumentasi ini saya masukkan ke YouTube supaya nantinya yang namanya jejak digital itu sampai kapanpun tidak akan hilang. Nanti sampai kalian punya anak, didelok anakmu ya Jek, wah kayak rupane bapakku. Makanya kalau kalian yang kene iki ruwame, ya, diulang celometan, wetik omong dhewe, kelihatan di kamera, apa meneh suarane mlebu kono, mesti anakmu kok lupa aku kok omong dhewe diulang. Makanya ini sebenarnya ini ya, kalau kalian ngerti, ya, kalau kalian ngerti, kamera ini sama halnya dengan Allah. Ya, kalian gak sadar bahwa kalian sedang di video. Awakmu ngomong dhewe, kadang gak sadar rowame karo koncone celometan, wani karo gurune gak sadar ini. Sama dengan Allah juga melihat kalian, awakmu gak sadar kamu melakukan maksiat, ya mbuh ngapusi wong tuane, ya merokok, ya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah cermin kecil dari sebuah agama. Bahwanya Allah itu melihat kita tanpa kita sadari. Lah kok ingin bahkan saya jelaskan ngene iki kok didelok cah awakmu kudu penampilan baik, aja celometan, tapi awakmu kadang jek enek sing celometan, omong dhewe rame, ya. Berarti itu tandanya apa? Tandanya yang kelihatan saja, yang kamu sadari, Pak saya sadar kalau di video, kamu saja tidak bisa memperhatikan, apalagi Allah yang tidak bisa kamu lihat. Kamu akan mencepelekan Tuhanmu. Berarti sepele, tapi kamu gak ngerti. Nah, kamu ngerti Pak saya di video, tidak hanya ngerti video, tapi kamu bisa merasakan. Ya, kamu punya perasaan, kamu punya pikiran. Kalau perasaan pikiranmu normal, ya, berarti yang saya jelaskan kalau kamu direkam,
berarti sikapmu itu dirubah. Gak usah celometan, gak usah moman karo kancane. Guru dijelasne gak usah dibantah, gak usah. Ya, jadi bahwasanya nantinya yang menilai kelakuanmu bukan saya, tapi nanti teman-temanmu bahkan orang tuamu yang lihat videomu itu bisa menilai kamu. Oh, anakku nek diulang ki ngene ki. Ya, bahkan sekolah lain bisa melihat videomu. Ki sapa ya wicah wi? Tanggamu ya iso ndelok. Oh, kalau anake Pak Kain nek diulang rame ae. Bisa. Itu dalam hal yang seperti ini. Ya. Yang sudah saya jelaskan bahwasanya Allah juga melihat kita. CCTV ini ya enak. Allah punya CCTV yang lebih canggih. Ya. Tetapi kita terkadang tidak sadar. Ya. Kita digerakkan oleh siapa saja? Tangan ini bergerak, mulut berbicara, otak bisa berpikir, kaki bisa berjalan. Ya, tanpa izin Allah ya gak iso. Ya, gak bisa. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Saya peringatkan, ya, bahwasanya apa yang kita lakukan ibaratnya wong nandur bakal ngun. Nek nandurmu elek, ya ngunduhmu ya elek. Tapi kalau kamu menanam kebaikan, panen juga akan memanen kebaikan. Makanya di dunia ini terus penuhi kebaikan dalam dirimu. Ya, apapun itu. Ya, ingat yang namanya kebaikan itu jangan merugikan orang lain, minimal itu. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Ingat-ingat. Ya, apalagi yang saya jelaskan ini, yaitu kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Ini penting bagi kalian karena kalian seorang laki-laki itu akan menjadi imam. Ya, akan menjadi seorang pemimpin. Baik itu di keluarganya maupun di masa akan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin itu harus kalian miliki. Siapapun itu. Ya, kalian harus sudah berpikir sekarang. Kemampuan menjadi seorang pemimpin. Baik itu di keluarga kalian, di masyarakat, di sekolah, dimanapun itu. Tapi yang paling penting dari seorang pemimpin itu adalah mental. Mental dari seorang pemimpin itu harus ditumbuhkan. Harus dasarnya dulu ada mental dari seorang pemimpin. Apalagi kalian laki-laki. Ya. Seorang pemimpin tidak mungkin dia akan celometan. Pertama. Seorang pemimpin tidak mungkin dia akan melanggar peraturan. Seorang pemimpin tidak akan merendahkan orang lain. Seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi maka dari itu kalian laki-laki ngerti yo, wong lanang sok dadi pemimpin ya. Ya, wong lanang dadi pemimpin. Kalian punya cita-cita. Ya. Enek sing lali cita-citane. Ya, polisi, gak apa-apa. Cita-cita itu perlu kita perjuangkan, perlu kita niati, ya. Perlu kita ditirakati, ya. Perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Bagaimanapun itu nanti jadinya. Semisal ada yang jadi polisi, mungkin teman-temannya ketawa, ya, wong awakmu cilik ndek. Ingat yang saya katakan, bahwasanya seorang pemimpin harus mempunyai mental yang sangat kuat. Setidaknya
dia sudah hebat mempertahankan suatu cita-citanya, walaupun fisik tidak kuwi lho cang sing hebat iki. Mau mempertahankan. Ya, walaupun fisiknya tidak mendukung. Ya, fisik tidak mendukung gak masalah. Contoh, kakak saya polisi, nek karo dhuwure jek dhuwur aku. Awake gedine jek gedhe aku. Ya, tapi yang jadi polisi malah kakak saya jadi guru. Ya, kenapa? Saya melihat kakak saya konsisten. Ya, konsisten. Dulu waktu SMA, ya ditanya sama orang tua, pengen jadi apa? Polisi. Sama orang tua saya digoyahkan. Le, aja jadi polisi to. Polisi ki lho citrane elek nang masyarakat. Nah, kakak saya gak goyah, malah bilang begini. Bu, polisi mau itu dibilang masyarakat jelek, itu tergantung individunya. Kalau seorang polisi itu bagus, bisa mengayomi masyarakat, tidak mungkin akan dijelek-jelekkan. Sampai sekarang kakak saya jadi polisi di Polresta Kediri sini. Ya, dhuwur saya, kaca 3 cm dengan saya. Lihat 167, saya 170. Ya, besarnya cek gede aku ya. Masih besar saya. Ya, bobot saya 80, kakak saya bobotnya 65, kacanya 15 kilo. Masih besar saya. Ya. Ya. Nah, makanya kalau kalian menjadi laki-laki, seorang laki-laki, mentalmu kudu kuat. Ya. Dimulai dari sekarang. Kamu nanti punya cita-cita apa? Punya keinginan apa? Pak, saya pengen jadi lurah. Saya ingin jadi perangkat desa. Saya ingin jadi anggota DPR, bupati, bahkan presiden. Gak masalah. Yang penting mentalmu kuat, pertahankan itu. Ya. Ya mungkin yang tadi yang Pak jadi polisi karo kanca-kancane diguyu wae awakmu cilik. Dia sudah hebat, mau mempertahankan dan menunjukkan apa yang dia inginkan. Pewani awakmu ngono kuwi. Paling takoki yo meneng ae nek gak ngono gak roh asuk dadi cita-citaku dadi apa, nek gak ngono wedi. Mentalmu harus mental berani, Cah. Ya, mentalmu mental berani. Jangan sampai ya, jangan sampai apa yang kamu inginkan, kamu sendiri gak yakin. Ini bahaya, sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Jadi di satu kelas ini tolong, kalau kalian punya keinginan, punya cita-cita, ya walaupun logikanya dipikir-pikir gak mungkin, ya minimal kalian sudah harus memegang teguh keinginan kalian. Mental kalian harus dijaga. Karena ini penting, kalian sudah kelas 11, sebentar lagi kalian masuk kelas 12. Kelas 12 nanti tidak ada 1 tahun, 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu, kamu persiapkan. Ya, persiapkan, kamu mau kerja di mana, lulus dari sini mau kemana, kuliah, kerja, atau wirausaha, dalam 8 bulan kamu kudu noto. Caranya gimana? Hilangkan ego, gengsi, malu, hilangkan. Kalau kamu ingin jadi pengusaha, tanya orang-orang yang sudah sukses jadi pengusaha. Kamu ingin jadi polisi, tanya Bapak polisi. Gak apa-apa tahu, Pak polisi, gimana caranya untuk jadi polisi? Tanya. Ingin jadi guru, tanya pada yang sudah jadi guru. Pak, jadi guru itu gimana tuh Pak? Ya. Pengen jadi apapun, tanya kepada ahlinya yang sudah menjadi apa yang kamu inginkan. Ya, jadi pilot, jadi tentara, gak masalah, tanya. Itu menghilangkan ego, gengsi loh ya, gengsi. Ya, merasa harga dirinya itu tinggi, ya artinya
terus menyepelekan yang lain. Allah mandak, Allah mandak. Allah mandaki kowe iki wis iso purung. Ya. Jadi selama 8 bulan itu kamu cari aku ki pase ning ndi. Ini tenan ya. Nanti setelah lulus insya Allah wis noto. Ya, wis noto. Contoh seperti ada kakak kelasmu yang lulus tahun kemarin, ya itu daftar polisi. Ya, daftar polisi, pengen jadi polisi. Nah, itu untuk jadi daftar polisi itu nunggu 1 tahun. Loh, kenapa kok nunggu 1 tahun? Dia harus persiapan. Persiapan fisik, akademik. Nah, itu. Nah, nanti kalian, kalau kalian ingin, Pak saya ini jadi tentara, saya ingin jadi polisi, selama 8 bulan, kalian menjalani di kelas 3, kalian juga harus latihan itu. Kalau kalian ingin jadi, lulus, kalian lulus, ada pendaftaran, langsung daftar. Ya, langsung aja daftar. Wah, wis iso iki, wah mudah iki. Karena apa? Kalian sudah terlatih, sudah terbiasa dengan latihan itu. Wis noto. Nah, makanya ini penting bagi kalian, karena kalian nanti akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Terutama kalian memimpin awakmu dhewe. Ya. Kebanyakan remaja sekarang itu dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya DE bingung karepe dhewe. Nah, kalian itu terkadang pemikirannya tidak sampai panjang. Ya, ibaratnya luwe mangan wis. Luwe mangan wis. Kaya manuk emprit aja. Manuk emprit kuwi, ya. Manuk emprit kuwi pagi dia keluar golek panganan. Ya, sampai sore mulih. Nelek cerit. Sesuke budal neh golek panganan. Wis ngono tok. Makanya sekalian jangan seperti itu. Pemikiran kalian harus luas. Ya, bercabang. Kalian sekolah juga memikirkan masa depan. Setelah ini saya mau kemana, mau bagaimana. Ya, pimpin diri kalian sendiri. Awakku ki arep tak gone ndi to? Tangan, kaki, kepala semua mau saya bawa kemana. Itu kalian yang menentukan. Ya, itu minimal kalian bisa memimpin dirimu sendiri. Ingat, seorang pemimpin mentalnya harus kuat. Jangan sampai kalian sik gedene koyo ngene iki jek dipikirno wong tuamu. Orang tuamu sudah capek, sudah payah, sudah lelah bekerja, ya, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Padahal wong tuamu mikir, ya kerja, ya mengeluarkan uang. Tapi kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri. Itu kan ya memalukan. Mulai sekarang ubah itu. Selain memikirkan dirimu, pikirlah orang tuamu. Mosok ya wong tuamu arep mbok nyambut gawe ngono terus. Yang orang tuanya nguli, ya, yang orang tuanya buruh, tani, mosok ya arep ngono terus. Ada enggak perasaan pengen merubah nasib keluarga? Terus ya carane ya apa ngono-ngono? Bagaimana? Ya, itu kalian nanti yang bisa merubah. Bukan orang tuamu, Cah. Orang tuamu sudah enggak sanggup untuk merubah itu. Sudah lelah, sudah capek. Ya, mikir-mikir kalian. Umumnya sing kamu merasa saya itu nakal, ndablek. Ya, orang tuamu juga lelah memikirkan itu. Ndablekmu itu lelah. Ya. Jadi jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri. Ya. Karena sekarang remaja sekarang itu sudah hilang kepemimpinannya. Kalau kalian sekarang sudah terlatih, suksesmu loh gak bakalan suwi ya, cepet, suksesmu akan cepet, tidak akan lama, karena kamu sudah terlatih. Minimal pimpin dirimu sendiri. Oh, saya nakal, ubah mindset itu. Saya tukang bolosan, ubah mindset itu. Pikiran seperti itu hilangkan. Ya, datang sekolah, kamu belajar, ya, kamu punya dasarnya ilmu, di mana nih ilmu itu yang menunjang cita-citamu. Ya, seumpama kamu gak sekolah, bayangkan saja nek awakmu gak sekolah,
dari SD atau TK, piye nek awakmu iso maca? Seumpama memori ini dihilangkan, awakmu gak iso maca, terus saiki kamu kembali nol, hitung-hitungan ra iso, maca gak iso, terus piye? Padahal dulu kamu belajar membaca ya kadang diseneni guru. Diseneni wong tuamu, "Le sinau. Ayo belajar maca, belajar menghitung, belajar angka." Sekarang sudah tidak usah disuruh untuk belajar membaca wis iso maca. Tidak usah disuruh belajar menghitung wis iso ngitung. Nah, itu adalah proses. Ya, proses. Nah, maka dari itu remaja sekarang harus lebih tangguh. Diri kalian harus luar biasa. Ya, karena impian kalian, keinginan kalian itu sangat mulia. Pak, saya ingin jadi polisi, tetapi saya ada keterbatasan fisik, mungkin fisik, akademik. Keinginan yang kamu ucapkan itu sudah bagus. Cita-cita itu sudah mulia. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat keinginan seseorang. Selagi itu bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya. Ini kalian sudah kelas 11, bentar lagi naik ke kelas 3, sudah harus memikirkan dirimu sendiri. Pimpin dirimu arep mbok gawa ning ndi. Ya. Ojo elok-elokan kancane. Ya nek kancamu ki deloki iso, deloki gak iso. Ya, jangan terpengaruh pergaulan. Ya, dengan temannya yang gak bener. Ya. Waktunya istirahat tidur ya tidur. Ya, jangan sampai terpengaruh kancamu untuk bolos. Gak enek cawang sukses sih terus bolosan ini gak enek, tidak ada. Ya, itu bahaya. Makanya kebiasaan positif, disiplin itu harus ditanamkan mulai sekarang. Ya, tadi juga ada yang ngambil SKL itu juga pada saya. Pak, minta tolong Pak, doakan saya mau daftar polisi, mau daftar tentara. Oh iya, tak doakan. Ya. Saya coba gini, saya goyahkan gini. Wah, mosok awakmu ki arep daftar tentara, wong awakmu bolosan kok. Pak, yo aja ngono to, Pak. Yo dongakne to, Pak. Ternyata di hati kecilnya itu masih ada rasa keinginan di mana orang lain itu mendoakan. Yo nggih Pak kula nakal tapi nggih dongakne to Pak kula sukses Pak. Ya tetap saya doakan. Ya murid saya semua saya doakan sukses. Mendapat ilmu yang manfaat itu semuanya saya doakan itu. Tapi tergantung kembali kepada kalian. Saya bilang kepada kakak kelas tadi, aku tetap ndongakne muridku, tetapi tergantung muridku. Didongakne wi rumangsa gak. Kalau merasa doa itu dibutuhkan, kamu mengamini dan kamu berusaha. Nah, percuma saya mendoakan nek awakmu ki gak enek usaha. Ya, nakal yo nakal, tapi ada batasnya nakal itu. Wis wayahe prei. Pikirkan masa depan. Ya, Nganjuk sekarang berbenah. Ada kurang lebih 8.000 lapangan pekerjaan di Nganjuk, lowongan pekerjaan di Nganjuk. Ya. Jadi enggak usah jauh-jauh ke Surabaya. Ya, di Nganjuk saja. Nganjuk UMR itu sudah 1,9 juta. Ya, diusahakan tahun depan bisa sampai 2 juta. Ya. Pak, saya kerja di Surabaya, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Tapi kerja juga harus ada hitung-hitungannya. Kamu diajari ngitung kan, matematika kan, dihitung. Artinya apa? Kerja di Surabaya gaji 4 juta. Tinggal ngekos piro? Anggap saja sebulan 1 juta. Tinggal makan 1,5 juta. Sisanya piro gue? 1,5 juta. Berapa? 1,5 juta. Wis karek kuwi uangmu. Ya. Karena apa?
bener di Surabaya, di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, ya itu UMR-nya atau standar gajinya itu tinggi, tapi pengeluaran kebutuhan juga tinggi. Kalau di sini ya pabriknya dekat ya area Nganjuk, kamu bisa dari Sawan bisa ditempuh jaraknya ya. Jadi seumpama ya gajine ning Nganjuk saithik cuma 2 juta, ning kono akeh 3 juta, 4 juta, tapi pengeluarannya juga harus diperhitungkan. Ya, pengeluaran diperhitungkan sama. Engko temune ya padha duwike sakmono. Ya, sama. Ih, ngono ya harus kita berpikir ya. Ya diotak-atik. Ya, jangan berpikir enaknya saja. Ya, berpikir enaknya boleh, tapi gak enake, pahite kuwi ya dipikir. Karena setiap kita melakukan sesuatu, setiap pekerjaan itu ada resiko. Itu harus dipikirkan, resiko itu. Sekolah ya nek resikone. Ya, resikone apa? Dijak koncone bolos, dijak koncone rokok ning warung. Ya. Gak usah ngerjakne tugas Nah, dijak koyo ngono. Diajak ke jalan resiko. Ya tergantung kalian bisa meminimalisir resikonya atau tidak. Makanya seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nek wis iso memimpin dirinya sendiri, pimpin temanmu. Ya, orang di sekitarmu. Tuh, kalian laki-laki nantinya wajib menjadi pemimpin. Semisal kamu di rumah itu nganggur, nah ibaratnya dolan, dirubah seperti itu. Ya, ganti mikirnya masa depan. Artinya apa? Kamu semisal pengen jadi tentara, ya belajarlah, buka internet atau YouTube. Tips-tips untuk menjadi atau tes tentara, polisi, cari. Sini juga ada, di perpus ini juga ada. TNI Polri ada. Itu saya punya bukunya, harus tak taruh di perpus itu. Silahkan, hanya 1 buku. Kalau mau pinjam silahkan. Apa toh? Tes iki apa itu? TNI Polri. Ya, tidak jauh beda dengan itu. Apalagi sekarang, ya, untuk menjadi tentara itu lebih mudah. Artinya lebih mudah itu tes renang sekarang dihapus. Tes bahasa Inggris dihapus. Ya, renang dihapus. Sing gak iso renang ki, kamu daftar tentara iso. Ya, karena Panglima TNI Pak Andika Perkasa itu berpikir bahwasanya tes renang itu juga tidak penting. Artinya tidak penting itu bukannya terus engko nek pas perang enek sungai gak serang, tidak seperti itu. Artinya memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan bagi para calon tentara itu bisa untuk mengikuti tes atau bisa masuk ke TNI. Contoh seperti kalian, dek kene ning ndi to kolam renang sing kena dienggo? Hah? Gemantong. Ya itu hanya untuk ibaratnya latihan, tapi untuk fisiknya kolam segitu itu tidak ada apa-apanya, Cak. Ya, kalau gede nggak ada apa-apanya. Nanti waktu tes itu kedalaman kolam itu 2 meter. Ya, panjangnya 100 meter. Ya. Kowe ning Gemantong iso bolak-balik ping 5, udah bagus. Gemantong. Bolak-balik ping 5. Ya. Saya saja njajale pedhot cah ambekan. Ya. Apalagi nantinya kalau kolamnya 2 meter, kamu harus ngambang. Ya, ngambang. Aja nggawe gaya batu, nggawe gaya batu awakmu ndelep, nyemplung ndelep. Makanya itu dihapus supaya memberi kesempatan kepada kalian yang jauh dari latihan renang, yang tidak ada fasilitas kolam renang, itu bisa mendaftar. Nah, bahasa Inggris dianggap juga tidak penting. Kalau bahasa Inggris Pak Andika Perkasa kemarin
Pak Panglima TNI beranggapan kalau memang dia ditugaskan ke luar negeri, nah, nggak apa-apa. Nanti setelah dia lulus tes pendidikan, nanti akan diajari bahasa Inggris atau bahasa lain, ya, untuk ditugaskan ke luar negeri. Tapi kalau dia masih mau tes masuk ke angkatan, ya, tidak perlu. Enak kan sekarang? Tergantung kalian. Makanya semua itu sudah ada, tergantung kalian. Ibaratnya mangan, lawuh ki wis nyepak, panganan wis nyepak. Tergantung awakmu gelem mangan ora. Semisal yo gelem to Pak, wong mangan gak gelem. Yo belum tentu. Ada juga yang alah males aku mangan. Alah gung luwe. Alah gung butuh. Kan ada yang seperti itu. Kalian juga diberi lowongan pekerjaan ini. Ada kesempatan seperti ini. Alah apa to wi? Alah rong butuh, alah jek menak ngene. Melak ning omah, menak karo pake karo mboke ngatong. Makanya sudah disiapkan. Ya, belum tentu sajian makan itu akan dimakan. Karena tergantung kalian sendiri. Wis dicepakne panganan lawe wakeh. Ya karek njupuk, karek mangan. Kadang ya moh. Ya. Nah, wis dicepakne kadang moh, njaluk diimbuhne. Lah sing imbuhne ya moh. Ya, golek penake, tidak. Jadi kita berpikir bahwasanya saya laki-laki, kalian juga laki-laki, kalian harus bisa memimpin dirimu sendiri. Sebenarnya ini materinya juga banyak, tapi yang saya tekankan di sini sebelum kalian memimpin orang lain, menjadi ketua bagi kelompok kalian, atau di masyarakat, kalian harus bisa memimpin dirimu sendiri. Dipimpin dirimu sendiri. Hal-hal positif harus kamu lakukan. Ya. Nutrisinya tadi, mental harus kuat. Ya, jangan sampai hal negatif kamu lakukan. Paham ya? Oke, silakan untuk berdoa. Nanti saya share untuk linknya. Itu kelas lain juga ada nanti di situ. Ya, bisa kalian pelajari nanti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, hati-hati di jalan. Iki kelasmu diresiki to, Cah. Ilham, Pak, niku mau. Mosok kelas kok kaya kandang. Nyapa nggih sandal ngene iki lho.